Welcome to our channel. Dunia mengenal satu penghargaan prestisius bernama Nobel Award. Setiap tahunnya diselenggarakan pada 10 Desember. Penghargaan Nobel diberikan kepada mereka yang berjasa besar bagi kemanusiaan, terkhusus pencapaian dalam bidang fisiologi dan kedokteran, fisika, kimia, sastra, ekonomi, dan perdamaian. Tapi kalian tahu tidak, siapakah sosok di balik penghargaan tersebut? Ya, dia adalah Alfred Nobel, seorang ilmuwan legendaris Swedia sekaligus penemu dinamit. Jelang akhir hayatnya, Nobel menulis surat wasiat yang berpesan agar sebagian besar kekayaan dikelola untuk sebuah penghargaan tahunan yang bermanfaat bagi kemajuan dan perdamaian manusia. Tapi tahukah kalian, ide pemberian Nobel Award itu tidak muncul begitu saja, melainkan ada rasa bersalah di balik itu. Untuk lebih jelasnya, simaklah ulasan ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Selain sebagai penemu dinamit, nama Alfred Bernhard Nobel dikenal lantaran hadiah Nobel yang telah diberikan selama lebih dari 100 tahun terakhir. Dilansir Encyclopedia Britannica, Nobel lahir di Stockholm, Swedia pada 21 Oktober 1833 dan meninggal di San Remo, Italia pada 10 Desember 1896. Ia merupakan seorang ahli kimia, insinyur, dan industrialis Swedia sekaligus pencetus didirikannya Nobel Award. Ayahnya, Immanuel Nobel, juga adalah seorang insinyur yang diketahui membangun jembatan, bangunan, serta mengadakan percobaan dengan bermacam cara untuk meledakkan batu. Sementara ibunya, Adriette Ahiseli Nobel, merupakan seorang bangsawan. Ia bekerja mengurusi rumah dan anak-anaknya. Berselang 4 tahun, tepatnya pada tahun 1837, keluarganya pindah ke Rusia, di mana ayahnya mengelola pabrik di bidang peledakan, konstruksi, dan perangkat militer. Ketika aktivitas di pabrik ayahnya tersendat akibat Perang Crimea tahun 1853 sampai 1856, dia kembali ke Swedia dan mengoperasikan laboratorium untuk eksperimen bahan peledak. Alfred dan ketiga saudaranya, Robert, Ludwig, dan Emil Oskar, mendapat pendidikan dan guru privat. Mereka menerima berbagai pelajaran seperti ilmu alam, bahasa, dan sastra. Di usianya yang ke-17, Alfred Nobel sudah lancar berbahasa dan menulis dalam bahasa Swedia, Rusia, Prancis, Inggris, dan Jerman. Alfred lalu dikirim ke Paris, Prancis, untuk merintis karir sebagai kimiawan. Di sana, Alfred bekerja di laboratorium pribadi kimiawan terkenal Prancis T.J. Pelosi. Di kota itu pula, Alfred bertemu dengan ahli kimia lain asal Italia, Asciano Sobrero. Dilansir tirto.id, keduanya lalu terlibat proyek penelitian yang pada tahun 1847 berhasil menemukan nitroglycerin, bahan peledak cair berminyak. Mereka ramu dengan menggabungkan gliserin, asam nitrat, dan asam sulfat. Tapi saat itu cairan tersebut berdaya ledak tinggi dan dinilai terlalu berbahaya untuk digunakan. Temuan nitroglycerin itu dibawa ke Swedia, lalu dikembangkan oleh keluarga Nobel yang berlatar belakang pengusaha untuk kebutuhan industri. Pada tahun 1893, seperti dikutip Historia.id, Alfred menemukan cara mengontrol daya ledak nitroglycerin yang saat itu belum dikembangkan para ilmuwan termasuk Sobrero, ahli kimia Italia, karena terlalu berbahaya. Meski begitu, nitroglycerin tetap berbahaya. Nahas pada tahun 1864, laboratorium Alfred meledak saat melakukan percobaan, melukai beberapa orang dan menewaskan 5 orang lainnya termasuk adiknya Emil Oskar Nobel. Meski terpukul atas insiden tersebut, Alfred tidak kapok bereksperimen. Ia merasa terdorong kembali untuk meracik nitroglycerin yang aman. Alhasil pada tahun 1867, ia berhasil menciptakan racikan yang pas dengan mencampurkan nitroglycerin dengan tanah di atom atau kieselguhr, mengubahnya menjadi pasta yang bisa dibentuk batang lalu dimasukkan dalam lubang bor. Alfred mengklaim ledakannya ini lebih stabil. Temuannya pun dipatenkan dengan nama dinamit, diambil dari bahasa Yunani dynamis, berarti kekuatan atau tenaga. Penemuan itu langsung mengubah kebiasaan Eropa, membantu banyak pekerjaan konstruksi seperti pemboran saluran, peledakan batu, hingga pembangunan jembatan. Dinamit pun digunakan luas. Alfred yang saat itu sudah berusia 34 tahun mendapat pundi-pundi dari temuannya tersebut. Tetapi seorang mikrobiolog sekaligus pemenang Nobel kedokteran pada tahun 1989, John Michael Bishop, dalam bukunya How to Win the Nobel Prize and Unexpected Life in Science tahun 2004 menulis, rasa bersalah seiring muncul bertambahnya kekayaan Alfred. Peledak yang awalnya dia kembangkan untuk kepentingan konstruksi juga mentransformasi cara berperang.
dan karenanya Alfred menemukan dirinya sebagai subjek yang kerap kali dibicarakan. Ya, dalam perkembangannya, alih-alih mempermudah pekerjaan, dinamit justru dipakai di dunia militer untuk berperang. Salah satu yang paling awal adalah pada Perang Jerman-Prancis tahun 1870. Berbagai surat kabar Prancis bahkan menyebut Alfred Nobel sebagai pria kaya pencabut nyawa. Alfred tentu saja kaget dengan pemberitaan soal dirinya dan dinamit. Setahun sebelum meninggal pada tanggal 10 Desember 1896, dirinya menulis surat wasiat yang berisi pesan agar sebagian besar kekayaannya dikelola secara mandiri untuk mendanai penghargaan tahunan yang bermanfaat bagi kemajuan dan perdamaian manusia. Ia menandatangani wasiat tersebut di Swedish Norwegian Club di Paris pada tanggal 27 November 1895. Sejak tahun 1901, penghargaan hadiah Nobel digelar setiap 10 Desember, menyesuaikan dengan tanggal kematian Alfred Nobel. Salah satu kalimat Nobel dalam wasiatnya mengatakan, "Harapan saya bahwa penghargaan diberikan dengan tidak melihat kebangsaan para kandidat, tapi yang paling pantaslah yang berhak menerima penghargaan itu, terlepas dari apakah dia orang Skandinavia atau bukan." Meski Alfred Nobel tidak pernah secara tersurat menyatakan penyesalannya telah menciptakan dinamit, namun seperti dilansir Quartz, aktivis perdamaian dari Austria yang pernah bertemu Alfred pada tahun 1876, Bertha von Suttner, mengungkapkan kalau Alfred berharap bisa menemukan bahan berdaya ledak tinggi untuk mengakhiri peperangan tersebut. Dan tentu saja keinginan Nobel itu tidak pernah terwujud hingga maut menjemputnya. Bagaimana menurut kalian?